Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia, bertemu kembali bersama saya Nining Yustiana dari SMA Negeri 1 Parengpong. Di video kali ini Bapak Ibu, saya ingin berbagi mengenai cara melakukan assessment pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bahan bacaan yang saya gunakan dalam assessment P5 ini. Yang pertama adalah panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Yang kedua adalah dari SK Kepala BSKAP nomor 009 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu, dalam asesmen P5 ini ada 3 asesmen yang dilaksanakan. Yang pertama, asesmen awal, yang kedua, asesmen formatif, dan yang ketiga, asesmen sumatif. Nah, bentuk instrumennya untuk instrumen awal yaitu di sebelum kegiatan, instrumen utama yaitu untuk formatif dan sumatif, untuk instrumen aktivitas sampai proses formatif dan instrumen akhir atau sumatif atau produk atau perform atau capaian. Kita bahas satu-satu dulu Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada asesmen awal. Kapan sih ini asesmen awal ini dilaksanakan? Yang pertama tentu saja pada awal perencanaan proyek dilaksanakan untuk pemilihan tema, profil, dimensi, karakteristik sekolah, dan kebutuhan murid. Yang kedua, untuk mengidentifikasi subelemen dan capaian fase. Yang ketiga, kita tentukan bentuk instrumennya. Apakah mau rubrik, observasi, refleksi, esai, dan lain-lain. Yang keempat, pemilihan tema dan topik. Yang kelima, pemilihan dimensi. Yang keenam, ini waktu pelaksanaannya di awal proyek, jadi sebelum proyek dimulai. Kemudian ketujuh, kita membuat sendiri modul proyeknya bersama koordinator dan para fasilitator proyek. Untuk apa sih kita melakukan, asesmen awal ini? Manfaatnya tentu saja untuk menilai kemampuan peserta didik, informasi yang dipakai untuk merencanakan kegiatan proyek, dan mencapai konsep learning at the right level. Nah, ini adalah alur-alur kegiatan pada proyek. Ada beberapa model yang bisa kita gunakan. Nah, ini, di mana proses ini maka formatif berlangsung. Alur kegiatan proyek model satu yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Sedangkan di alur kegiatan proyek 2 dimulai dari mengamati, mengidentifikasi, menggagas, memilih, dan merefleksikan. Nah, di alur kegiatan proyek 3 itu ada temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Coba kita lihat di contohnya ya Bapak Ibu, ini adalah untuk fase E, di mana contohnya ini tentang, gaya hidup berkelanjutan, aspek pengetahuan, ekonomi, organisasi kemasyarakatan, religi, dan budaya. Misalnya pada tahap satu nih ya, kita ada tahap perkenalan, di mana murid dikenalkan dengan tahap-tahap penting, yaitu mengenai konsep-konsepnya lah seperti itu. Nah, nanti di tahap 2, di tahap kontekstual, ini siswa melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Tahap 3, tahap aksi, ya pilihan aksinya, aksi strategis bagaimana hal itu terjadi. Kemudian nanti di tahap refleksi dan tindak lanjut, melakukan evaluasi terhadap rencana aksi, mewujudkan aksi. Capaiannya bisa evaluasi, bisa kampanye, tindak lanjut, kampanye aksi, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kita asesmen formatif. Kapan sih pelaksanaan asesmen formatif? Nah, ini pelaksanaan asesmen formatif dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan selama proyek. Bentuknya bisa lisan maupun desain atau bisa dikenal juga dengan di tengah-tengah proses bimbingan. Kalau tadi asesmen awal tentu saja di awal sebelum proyek dimulai,
Nah, ini asesmen formatif adalah selama proyek tersebut berlangsung. Nah, instrumen asesmen formatif itu apa saja? Bisa rubrik, bisa observasi, bisa refleksi, esai, presentasi, diskusi, umpan balik, baik lisan atau tulisan ya Bapak Ibu, ataupun bentuknya jurnal. Manfaatnya apa sih? Yang pertama, mengawasi pembelajaran peserta didik selama proyek berlangsung. Yang kedua, memastikan perkembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan sub-elemen P5 yang disasar. Yang ketiga, mengecek pemahaman peserta didik mengenai isu proyek. Yang keempat, membantu peserta didik memperbaiki dan mengembangkan diri. Yang kelima, membantu peserta didik mendapatkan hasil belajar lebih baik dalam asesmen sumatif nanti di akhir. Dan yang keenam, mengoptimalkan dampak proyek. Nah, sedangkan asesmen sumatif, asesmen ini dilakukan untuk mengukur apakah peserta didik sudah mengembangkan kompetensi elemen dan dimensi yang dituju. Kapan sih dilaksanakannya? Nah, asesmen sumatif dilaksanakan di proyek yang merupakan tahapan akhir proyek. Nah, bentuk hitungannya apa? Seperti tadi, boleh bentuknya rubrik, boleh presentasi, poster, drama, diorama, produk teknologi, esai, dan kolase. Di sekolah kami, yang pernah dilaksanakan itu bentuknya ada presentasi, poster, kemudian produk teknologi, esai juga, dan aksi juga ya, kampanye di luar. Manfaatnya apa sih asesmen sumatif ini? Yang pertama untuk mengukur apakah peserta didik sudah mengembangkan kompetensi diri dari sub-elemen, dari elemen dan dimensi P5 sesuai hasil. Yang kedua, menyusun proyek selanjutnya. Yang ketiga, memahami performa di akhir proyek. Dan yang keempat, memahami apakah mereka sudah mencapai tujuan proyek dan sejauh mana sih pencapaian fase perkembangan sub-elemen dimensi P5. Nah, yang keempat, menentukan pengolahan asesmen dan pelaporan proyek ke rapot secara kualitatif. Jadi, sesudah namanya asesmen summatif, kita bisa tentukan apakah anak ini sudah sesuai capaiannya atau belum. Nah, bagaimana bentuk rapotnya? Contohnya seperti ini. Nilainya ada yang belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, atau sudah berkembang, tergantung performa dari kelompok proyek tersebut. Tentu saja yang kelima adalah evaluasi dan tindak lanjut. Harus seperti apa? Tentu saja yang pertama menyeluruh, yang kedua fokus pada proses, yang ketiga tidak ada bentuk evaluasi yang mutlak dan seragam, jadi ini dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Yang keempat, menggunakan berbagai jenis bentuk asesmen yang dilakukan tersebar selama proyek dijalankan untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Yang kelima, hindari menggunakan satu jenis asesmen yang hanya dilakukan di akhir proyek saja. Dan yang keenam, libatkan peserta didik dalam evaluasi. Nah, Bapak Ibu, itu yang ingin saya bagikan kali ini. Semoga pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah Bapak Ibu berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, serta mencapai tujuan capaian dalam fase tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.